Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 2 sektor dan 3 sektor. Di sini saya hanya akan menjelaskan pendapatan nasional dalam perekonomian 2 sektor, dan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor akan dilanjutkan oleh teman saya di video sebelah. Saya akan menjelaskan apa itu perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor itu melibatkan 2 sektor saja. Yang pertama rumah tangga atau konsumen, dan yang kedua adalah perusahaan atau produsen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan arus melingkar perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor yaitu ada rumah tangga dan perusahaan. Di sini terlihat bahwa sektor perusahaan itu adalah produsen, sedangkan rumah tangga itu adalah konsumen. Sektor rumah tangga memberikan produksi, misalnya tanah, skill atau bangunan, dan ditawarkan kepada perusahaan sehingga sektor perusahaan memberikan balas jasa. Setelah itu, perusahaan menjual barang dan jasa dan dipakai oleh rumah tangga atau konsumen. Barang yang digunakan itu disebut konsumsi yang terlihat pada alur ketiga. Selanjutnya, setelah konsumsi, balasan jasa yang diberikan perusahaan itu bisa menjadi saving atau tabungan. Saving ke perbankan atau lembaga keuangan tersebut memberikan pinjaman kepada pengusaha, dan pengusaha akan melakukan pinjaman buat investasi. Perekonomian 2 sektor itu terjadi aliran, yaitu C sama dengan konsumsi, S sama dengan saving, I sama investasi. Aliran kelima saving dan 7 investasi. Di perekonomian 2 sektor keseimbangan terjadi jika S sama dengan I. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Rumusnya yaitu C sama dengan 0 tambah BYD. Yang kedua yaitu fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Rumusnya adalah S sama dengan min S0 ditambah 1 dikurang B YD. Kecondongan mengkonsumsi. 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau delta YD yang diperoleh seperti rumus berikut. MPC sama dengan delta C per delta YD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD. Yang rumusnya seperti berikut. APC sama dengan C per YD. Kecondongan menabung. 1. Kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan disposable income atau delta YD. Yang rumusnya seperti berikut. MPS sama dengan delta S per delta YD. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata atau APS menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD. Rumusnya seperti berikut. APS sama dengan S per YD. Di sini kita akan menggunakan tabel ini untuk mencari MPS dan APS. Baiklah, kita sekarang mulai mencari MPC. MPC itu sama dengan delta C per delta Y. Jadi 850 dikurang 800 per 1200 dikurang 1000 sama dengan 0,25 yang sudah terlihat di tabel itu, dan berikutnya seperti 1000 dikurang 850 per 1500 dikurang 1200, dan hasilnya adalah 0,50. Nah, sudah diketahui MPC yang ada di tabel tersebut.
Jika kita mencari APC, terlihat di sini rumusnya adalah C per Y. Jadi C sama dengan 800, Y sama dengan 1000. Jadi 800 dibagi 1000 sama dengan 0,80. Begitu pula seperti 850 per 1200 sama dengan 0,71. Di sini kita akan mencari MPS, yaitu delta S per delta Y. Cara mencarinya yaitu delta S sama dengan 350 per delta Y sama dengan 1200. Jadi 350 dikurang 200 per 1200 dikurang 1000 sama dengan 0,75. Dan kalau cara mencari APS, di sini rumusnya adalah S per Y. S per Y. S kita di sini adalah 200 dan Y di sini adalah 1000. Jadi 200 dibagi 1000 sama dengan 0,20. Itulah hasil cara mencari APS. Cara mencari APC, MPC, MPS, APS. Ini ada contoh pertama yaitu daftar konsumsi dan tabungan rumah tangga. Di sini pendapatan seperti ada 0, 100, 200 dan berikutnya. Sedangkan pengeluaran ada 125, 200, 225 dan berikutnya, dan tabungan ada min 125, min 100, min 75 dan berikutnya. Kita akan mencari cara mencari tabungan. Di sini kita sudah mengetahui cara mencari pendapatan yaitu Y sama dengan C plus S. Karena tabungan yang dicari, jadi dibalikkan menjadi S sama dengan YD kurang C. Di sini YD kita terlihat 0 dan C kita 125. Jadi 0 dikurang 125 sama dengan min 125. Begitu juga dengan 100 dikurang 200 sama dengan min 100. Di sini saya juga akan memberikan contoh yang kedua yaitu untuk keseimbangan dua sektor. Di sini soalnya adalah pada suatu perekonomian negara Z diketahui fungsi konsumsi atau C sama dengan 200 miliar plus 0,75 Y. Sedangkan besarnya pengeluaran investasi perusahaan atau I sebesar 300 miliar. Tentukan besarnya pendapatan nasional keseimbangan. Di sini kita disuruh mencari besarnya pendapatan nasional keseimbangan. Baiklah, cara penyelesaian untuk mendapatkan pendapatan nasional keseimbangannya adalah Y sama dengan C plus I, di mana C sama dengan 200 miliar plus 0,75 Y dan investasi 300 miliar. Jadi Y sama dengan 200 miliar plus 0,75 Y plus 300 miliar. Dan di sini kita sudah mendapatkannya bahwa nilai pendapatan nasional itu ada 2000 miliar. Kita juga bisa memakai rumus S sama dengan I. Misalnya min 200 miliar tambah 0,25 Y sama dengan 300 miliar. 0,25 Y sama dengan 500 miliar. Y sama dengan 2000 miliar. Jadi pendapatan nasional keseimbangan sebesar 2000 miliar. Sekian penjelasan yang saya berikan tentang keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.